warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita pada hari ini masih berkutat di daerah Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang. Iya. Ya, jadi ini nih pakarnya, ahlinya, Dokter Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Ini kita baru lihat ya, ini baru datang. Ya, baru lahir baru kemarin. Ditetaskan kemarin. Ya, kemarin sore. Jadi baru berusia 2 hari. Ya, hari ini hari kedua. Hari pertama sih sebenarnya karena dia baru turun dari mesin tetasnya yang seperti itu. Kita bawa percontohannya nanti. Mesinnya sebelah Ya, mesin tetasnya. Ini nanti yang jenis ini kita sudah bisa membedakan, Umi. Kalau yang kemarin kan beritanya yang hitam jantan. Ya, tapi itu untuk juga petelur, ya? puyuh petelur. Kalau ini kan puyuh pedagingnya ya. Oh iya. Puyuh pedagingnya nanti seperti ini jenisnya. Dia lebih gede, performanya lebih gede dan ini 45 hari bisa menghasilkan bobot tubuh 300 gram hidup. Luar biasa. Jadi yang saat ini Australia sedang kembangkan itu puyuh pedaging seperti ini. Iya. Tapi masih menang di kita iklimnya karena kita kan tropis. Jadi 45 hari bisa menghasilkan daging 300 gram hidup. Sehingga karkasnya 260, Kang Haji. Ya, karkasnya 260, keren banget. Ya. Gram ya. Gram, ya. Atau 1 kilo isi 4 ekor. Jadi kalau saya Per 4 ya satu. Ya. boleh makan 200 gram berarti cukup satu. Iya, cukup 1. Ini yang akan kita tampilkan nanti percontohan di sini lengkap dengan penetasannya, merawatnya, sampai budidayanya di sebelah nanti. Ya. Jadi terintegrated. Nanti terintegrated semua ada di sini ya. Ya. Jadi kalau untuk pelatihan. Ya. Yang daging ini sudah 30 hari nanti harus sudah selesai di atas. Kalau kita harus buka kulinernya, gimana? Amin. 45 hari. 45 hari 300 gram. 45 hari sudah 300 gram. Ya, kalau yang petelur 45 hari dia bertelur, Ini umur kalau sehari. ini bisa dipotong. Ya. Pak, Ya. ini umur sehari, 2 hari. Hari pertama ini. Ya, lahirnya kemarin tapi turun dari mesinnya kan tadi pagi. Berarti hari pertama ini. Jadi 45 hari lagi. belum makan apapun dia. Ternyata menikmati ini. Ya, Ini ternyata satu hari semua ya, Pak. semua 1 hari semua. Nah, nanti pas pada saat Pak Dr. Salim datang, kita tunjukkan yang langsung lahir dari mesin tetasnya. Kita setting seperti itu. Ya. Nanti masih ada 5 unit lagi berarti. Panen. Jadi yang ini 45 hari nasibnya ketemu pisau, Umi. Ya, Yang ini 45 hari nasibnya harus bertelur sampai 1,5 tahun gitu. Oh, ini main pedaging ya? Daging. Ini pedaging. Iya. Beda nanti apa jantan sama betina itu bedanya gimana, Pak? Kalau ini kan betina, warnanya coklat semua, udah betina ini. Coklat. Ya, coklat. Ya. Nah, kalau yang ini warnanya hitam semua, ini jantan ini. Ini jantan nih, Tuh. warna hitam. Ini jantan semua warnanya. Dia bulunya agak gini karena tadi dikasih air gula, jadi lengket kena air gulanya. Kenapa dia harus dikasih air gula? Untuk stamina selama di perjalanan. Oh. Energi kan itu. Rahasianya di situ. Paling bagus gula aren. Jadi Makanya ini lengket bulunya tuh, agak kena ini. Dia sedang itu. Ya. Oh, sedang pada memakan dirinya sendiri. Manis. Warnanya jelas. Yang itu coklat, Pak Paroli. Yang ini hitam jantan. Nah itu betina, ini jantan. Ya. Jadi dari warna aja ya? Ya, ya dari Iya, warna dari aja. warna hitam. Ya. Nanti yang ini bisa untuk perkawinan. Mereka hitam nggak? Tuh, hitam juga kan ini. Sudah auto sek dia. Ini. Oh, yang ini buat perkawinan. Rencana gitu. Jadi selain yang itu Ini betina. jantan. Jantan semua. Ya, buat selain yang itu untuk diambil telurnya, kita ngimbangi di sini regenerasi berikutnya. Sudah bisa lahir dari sini untuk perkawinannya. Oke. Dia Ya. makanannya apa sekarang? Lagi diambil tadi. Jenisnya sama dengan Jenisnya yang biasa. ya biasa sama PR1. Baik. Nah, nanti ini akan disimpan di sini semua ya? Ya, ini untuk show. Iya.
Nah, kita ke belakang. Berapa ekor hari ini nih? Oh, ini 2000. 2000. 2000. Yang ini semua. Ya, 2000. Ini yang jangan Oh, 2.200. Yang 200 contoh itu untuk Karena ini pedaging. untuk pedaging. Jadi nanti pada saat umur 45 hari Pak Paroli bisa Jadi dia sudah bisa antara jualan yang telur restorannya dan dengan yang mau dipotong itu beratnya 300 gram. sama. Harinya 45 hari. Itu karkasnya 250. Ya. Selama ini kan Pak Ustadz dapat karkas 80 gram kan? Berarti 3 kali lipatnya. ini malu. Madan londo. Londo ya. Dia Itu tetap itu yang dibilang londo. Pak Paroli tetap ininya kecil, cuman bobotnya. Gitu ya, Tom? Iya, bobotnya. Dagingnya berisi. Iya. Asik ya suara begini nih. Iya. Sampai malam nih. Apalagi nanti kalau sudah ini Kang Haji, kalau sudah jantannya itu beger ya. Oh, betul. Itu terus. Di rumah ada satu Ya, rupanya itu yang memang jantannya. suka Itu kata siapa? suka dibawain buat Oke. Itu bukan kata Mang Ujang. Ini jantannya Ustaz katanya. Ini Ya. paling berisik nih katanya. Iya. Berarti dia belum ketemu sama ininya. Harus dikirim lagi sama beliau. Iya. Pokoknya kan itu Nah, mirip-mirip ayam ini. jadi Pak Ustadz Paroli sudah bisa menyampaikan bahwa kalau ayam kan kita nggak sampai kapanpun nggak bisa mencetak seperti ini, Pak Irwanto. Kita sudah punya kekayaan bisa mencetak bibitnya sendiri. Itu yang menjadi kemenangan dari hulunya. Iya. Kalau di ayam kan dikuasai oleh konglomerasi terus. Sampai kapanpun petani hanya membeli terus dari olciknya. Ya kan? Nah, ini udah bisa dengan rangkaian seperti ini. Tinggal nanti begitu kami bawa seperti ini kan Pak Ustadz Paroli tinggal mikir prototip seperti ini baru taruh di mana kan gitu. Ini 500 kan? 500 betul. Berarti 500. 1.500. Iya. Nah, ini yang dibilang Pak kalau di kiri kanan. Di dua, iya. Coba lihat deh. Nanti zuhur ke kanan, asar Oh ke ya, kiri. ini apa namanya? Turning ininya ya. Iya. Bolak-balik ininya. Nanti dibolak-balik Pak. Ya. Zuhur ke Dia- kanan, asar ke kiri. Jadi supaya Maghrib. posisi embrio di tengah nanti diawali dari selepas duha ke kanan, duhur ke kiri, asar ke kanan, maghrib ke kiri, isya ke kanan, nanti mau tidur ke kiri. Telurnya otomatis. Pada suhu dia 38 dia akan Rata. mati sendiri, 36 nyala. Jadi dia mengalami pemanasan rata dari umur 1 sampai 17 hari. Iya. Dan ini hebatnya adalah, oh bukan hebatnya, ini kelebihannya adalah listrik yang digunakan hanya 40 watt. Kalau mesin-mesin yang lain di atas 1000 watt, sehingga Nggak seperti di ayam pelosok saya desa bilang kemarin manapun ya, Pak, nggak ya? bisa sustain. Karena listriknya rata-rata UKM kita di bawah 900. Ini 40 watt. 40 watt. Wah, Iya. Kaget gitu, 40 watt. ini Wah. saya pasang 4.000. Ya. Ya. Wah, Jadi gini, subhanallah, alhamdulillah. Betul pas. Lagi zikir kan pada sholat. Ya. terakhir kan mau malam itu. Pagi-pagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Astagfirullah. Nanti tinggal diukur nanti untuk segini nanti kapasitas ini harus berapa buah gitu ya. Ya, ya. Jadi Asal Pak Ustadz nyiapin tempat yang kedap aja. Kedap, cuman dihubungkan dengan 2 exhaust fan aja, dia irit, lebih irit lagi karena nyala sebentar, mati lagi dia. maksudnya Ya, ini aja. Ya Pak Kris. Kalau ini untuk ruangan mesin tetas semua, sepanjang ini kan pas, ya kan? Selorong ini nih Lorong buat ini, tempat tetap. betul. Lorong ini pun Pak, Pembesaran di mana Pak? pembesaran bisa sebelahnya ini, jadi nggak jauh dari sini. Heeh. Separuh dari ruangan ini aja kami dikasih space gitu kan. Nah ini separuh ini untuk penetasan dan pembesaran yang tadi. Yang ini tadi yang untuk aktivitas yang lain gitu. Masya Allah. Mohon maaf. Dikira orang sini saja ini. Masya Allah ini maha gurunya di sini. Ya, Masya Allah sudah. ya. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak Jadi, apa-apa, enggak apa-apa. Masya Allah. Ini kan agak
nggak terganggu kalau ada aktivitas apa kan ini dulu. Saya, paling saya ini tuh jadi dulu, malu. kan. Saya 3 Itu pekan belum lebih pulang. lebih memanfaatkan ruangan Kang Haji. Iya. Jadi Udah maksudnya capek kalau banget sebelah sebenarnya. sini ini Nah, saya mesin pesen tetas yang semua kayak lorong gini-gini dari gimana, ujung Pak? sini ke sono itu cukup untuk 87 tadi Betul. leluasa. Nah, Ya udah, sebelahnya minta aja space berapa, separuh kira-kira ini berapa dari tuh separuh buat bangunan saya? ini untuk kandang yang sangkar yang itu yang remaja tadi. Artinya berapa? Ininya Nanti kita tinggal iya yang ini sini cukup. aja. Ini ke sana. betul sampai yang ini. Oh, ini dia. Ya. Kan mesin tetes kan mesin tetes kan sini lorong ini. Soalnya di lantai Itu 87 cukup. Ya kan? Depannya paling dibuat cooling room untuk nyimpen telurnya. Breedingnya di mana? Tetap ini. Ini. Ya. Betul. Jadi ruangan separuh dari ini Pembesaran, masih free. Pembesaran sini. Pembesaran, betul. Nah, ini baru buat itu. Ya, ini masih free yang dari setengah ini masih free. Jadi Jadi bisa kalau orang berkunjung bisa nengok. betul. Sebagian saja di sini. Jadi konsepnya jelas. Penetasan di sini lahir seperti tadi digotong ke sebelah sini. Dari sini ke Di sana. sini sebelahnya produksi telur. Jimatnya di sana. Pas bener. Jimatnya di sana. Jimat itu. Iya. Tahu nggak Pak jimatnya apa? Itu penetasan tuh jimat. Kirain siapa? Tuh kan ayah nggak kenal ya Allah. Iya. Kalau sehari-hari ganteng sekarang lebih ganteng. Ini apa ini? Buat bahan aslinya? Ini nanti di depan sangkar itu Umi, itu akan kita bikin seperti ini. Ini teknologi yang sekarang dimiliki oleh ayam telur ayam kan seperti ini. Jadi nanti prinsipnya ini Pak Kris ini Pak Kris. Pak Kris ini. Ini kan dijajar ke sana. Sorry, ini paling depan. Karena ini yang hitam itu tandanya nanti buat supaya kotor-kotor nggak ini. Dia menghisap udara dari sana. Kemudian di sini ada air yang Oh masuk. dialirkan masuk ke sela-sela semua sampai dia basah. Jadi dingin ya? Dinginnya ditiup sama Blower. yang kami bawakan contoh di depan Kang Haji. Blower itu kan? Ya, Mhm. itu lebih-lebih dari AC. 18 derajat bisa. Pak Kris jangan lupa bawain juga kita. Siap. kuda. Ini pas banget nih. Bawa 14 lembar tadi. Iya 14 lembar. Joknya dikit. Ini Bunda Umi. Jadi ini benar-benar teknologi yang kalau di ayam konsep ini sudah sangat ini. Familiar. Alhamdulillah. Telur Saya ya. kok berdoa. Jadi itu langsung Iya. habis tuh langsung. Ini buat habis. atasnya nanti supaya air pecah. Iya, mbahnya yang harus Umi, nongkrong. ini airnya ini buat atasnya. Jadi air tuh dengan air tumpah di sini itu dia akan membagi rata. Ini fungsinya. Persis. Fungsi atas ininya itu. Jadi air ini kan lembab basah semua. Iya. Blower dari sini. Nah, ini tahan berapa lama? Puluhan tahun ini. Ini kan kayak yang impor bukan ini? Impor. Iya. Bukan setengah plastik, setengah kertas, setengah apa ya. Jadi nggak pernah ada rusaknya ini nggak ada. Kecuali diinjek. Nah ini nggak pernah busuk, nggak pernah gimana ini. Gitu ya. Jadi prinsipnya gini. Bisa juga kayak gini. Bisa. Ibu alirin, begitu dikasih ini malah lebih ini kan. Kalau AC kan rata-rata 1,5 PK aja udah 600 watt. Gitu deh. Iya. Saya bayar listriknya. Bisa. Tapi partisinya lagi di Yang ini lagi penting Kang Haji dibagusin ini lagi. dikasih space 30 cm buat naruh blowernya aja. Ya. Nah nanti diffuse airnya itu serewangi dari sini. Jadi nanti masuk kandang itu sudah aromaterapi. Iya, jadi Jangan orang gitu, betah di Kris, kandang Kang Pak Kris, jangan gitu dong Pak Kris. Harusnya di saya dulu. Kemarin saya Untung saya ikut, tadinya sudah kamu ikut lagi nih. Iya, iya. Kemarin kan sudah ke sini. Iya. Lama di sini, lama di Iya. sana. Tapi penasaran Pak. Ketemu ini kalau kita nggak dipasangin marahan kita. Siap. Ya, Bu. Marahan. Siap. Hah? Iya, makanya mau dipasang ini nanti. Ya insya Allah. untuk
setting itu. Ya, kita pasang aja. Heat-heatingnya kan masih dibikin Close source. Iya. Nanti yang sekalian. di atas kan bisa. Oh iya, di atas lebih ini nanti. Ya, ini namanya nih Pak. Si lampu Namanya ini. diganti sama saya apa aja ya Allah. Nih. Selpet aja gitu. Kayak corongnya gitu ya. Nah, ini cooling pad. Cool kan? Cooling, Oh, iya. dingin kan? Siap. Udah ada dari sana cooling. Iya, 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 iya. Iya. Dan kalau kita lihat ini Pak, kita lihat dari sini dia nggak tembus ini ya kan. Nggak tembus pandang ya? Karena ini saling mengisi ini ya kan. Rapat-rapat. Jadi terus yang anehnya tuh air bisa ngalir semua ke semua ini semua dan beta karotinnya di atas segalanya itu. Karena bisa Jadi di ini ya. itu nggak sembarangan berarti kalau seperti itu kandungan seperti itu. Jadi kalau kita sengaja dipecahin, ditaruh di lepek begitu, ambil tusukan gigi, saya jamin 100 kali belum pecah. Yang kuningnya itu. Padahal kalau kita mau goreng telur ayam aja baru diginiin udah hancur. Itu indigo vera, Pak. Indigo vera. Indigo vera itu daun yang sejenis kelor, leguminose yang kandungan proteinnya 40%. Daya cernanya 80%. Jadi bukan kayak mereka yang kembali kayak genjer gitu. Dia cernanya tinggi. Kolesterol. Malah justru rendah. Oh, dia nggak ikut. Nggak ikut, Dok. Dia nggak ikut, Nggak ikut pelatihan, anaknya ikut. Langsung yang lain protes. Yang lain protes langsung. Waduh, ini militan semua udah. Waduh. Saya yang bingung itu Pak Kris, sampai ke Malang saya bicaranya. Dutanya nggak terima, dutanya. Saya sampai ke Malang aja saya ributnya puyuh coba. Duta puyuhnya nggak terima ini Umi. Di Jawa Timur itu penduduknya kan 49 juta jiwa. Se-Jawa Timur. Ternyata jumlah ayamnya di Jawa Timur itu sudah overload. 65 juta ekor. Ya gimana mereka nggak bersaing mencari pasaran keluar. Gitu. Sementara di daerah yang lain juga tiap kabupaten punya. Tiap provinsi punya. Ya bersaing akhirnya. Pak adu-adu wani. Iya. Mana yang berani menghargai asal laku dulu. Asal laku aja ya. Sedangkan hukum pasar itu kan begitu demand-nya supply-nya meningkat, demand Murah. atau pasar dia pasti mengemanfaatkan harga. Itu yang saya lihat. Iya. Hari ini konsumen beli nggak beda amat, cuman murah-murahnya 20.000 sekarang, kan gitu. Wah, Iya. 17-16. Iya, nggak maksudnya konsumen. Oh iya. Konsumen kan tidak turun-turun amat gitu. Iya. Harusnya kalau Tetap mau turun mau fair gitu kan harusnya daripada mereka beli asin, beli tahu tempe mungkin untuk protein hewani dulu lah ya, telur. Harusnya minimal sama kan tempe itu satu potong kan 5.000 lah gitu kan. Mungkin dengan harapan dia seperempat telur kan lumayan tuh harusnya gitu. Makasih Umi. Matur nuwun pisan. Mohon doa ini ya, restunya, atur nuhun, moga-moga insyaallah. sesuai arahan Kang Haji ini menjadi prototipe untuk Jawa Barat. Oke. Karena Dan tempatnya kita kan representatif. Iya, betul. Kemudian ada edukasi yang mungkin di balik tembok ini Ya, luar biasa segarnya begitu. Di sini oksigennya melimpah sekali. benar. Suplai oksigennya Kiri melimpah kanan sekali. ya? Kiri kanan, ya betul. Sangat luar biasa sekali ini Allah karunia di sini. Ya, insya Allah inilah mudah-mudahan jadi pertanda ya. Pertanda Allah mudahkan. Amin, amin. Pertanda Allah Iya. berkahi Amin. usaha ini. Mudah-mudahan untuk kepentingan umat dan rakyat Iya, Indonesia. Yang jelas Tujuan pesan kita terakhir itu. di Bandung itu masih ada pasar 4 juta per minggu untuk pasar Majalaya, pasar Gede Bage, pasar Caringin, dan pasar Antri Cimahi. Dan itu nyaris dipasok oleh sahabat jabat kita dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Betul. Itu ditebengin dengan telur ayam negeri, ditebengin dengan bebek, dengan ayam kampung. Gitu. Oke. Jadi kalau kita di Bandung ada, pasti pedagang keempat tadi memilih pasar lokal, Tuh. memilih pemasok lokal, karena lebih fresh. Tuh. Dibandingkan telurnya harus jalan-jalan 1.300 km dari Jawa Timur menuju Jawa Barat. Logikanya telur itu udah nggak segar. Sudah lelah, malam terpal dingin, siang panas terik, ditambah
lubang jalan segitu banyaknya, polisi tidur, dan itu rata-rata pembawanya bukan supir pilik dia tapi ekspedisi. Ya. Yang penting gua nyampe katanya. Jadi banyak terjadi telur itu kuclak. Makanya konsumen sering menerima, kok telur saya terapung direbus ya. Nah, Ya karena itu salah satu itu perjalanannya 1.300 kilo. Ini perlu disampaikan kepada dutanya ini. tersampaikan saat ini. Tersampaikan saat ini. Jadi 1.300 km perjalanan sebutir telur dari Jawa Timur menuju Jawa Barat, ataukah langkah pendek dari Bojong Soang menuju pasar-pasar sekitar kita yang hanya Beberapa kilometer jam saja. aja. Ya, ini ilmu baru ya untuk saya khususnya. Jadi memang sangat mempengaruhi ya jarak, kemudian cuaca, collecting ya, di sananya. gitu. Ya, artinya semuanya itu Iya. ada risiko gitu. Risiko. Tapi ketika ini ya saya mintanya di sini jadi sentralnya lah. Betul. Jadi kemana-mana dekat, kemudian bawanya juga tidak terlalu sulit ya. Iya, iya. Jadi ini sampai ke konsumen pun masih Ya, jadi segar. konsumen masih menikmati telur fresh, Itu dia tadi. berkualitas, Yep. gitu kan? Nah, ini sebuah sebuah pembelajaran lagi bagi saya khususnya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini juga menambah wawasan untuk kita bagaimana kita melihat kualitas dari telur itu. Ya secara umum mungkin begitu ya, tapi terkhusus untuk puyuh ini. Iya. Karena kita beli 10 misalkan, yang ngambangnya 7, Iya. 3. Iya. Berarti kita makan yang baiknya cuma 3 gitu kan. Nah, ini kan rugi gitu. Jadi beban per butir itu telur Jawa Barat lebih fresh, lebih kualifikasi, lebih recommended sebenarnya. Ya, itu sih ya yang harus dijaga itu kan kualitas ya, bukan secara kuantitas aja. Lebih baiknya adalah secara kuantitas dan kualitas gitu. Nah, itu baru bisa memenuhi apa yang kita harapkan, artinya proteinnya, terus gizinya dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Sama sekali lagi. Bunda. Saya sudah Makasih, sering Umi. di sini, insya Allah. Mudah-mudahan ini pertanda baik semuanya. Karena kalau saya melihat pertanda baik dan itu akan lancar, semuanya dipermudah. Kita kan ketemu ke sini nggak sangka-sangka ya. Kita ketemu dengan A, ketemu dengan B, C bersambung dan sebagainya semua. bersambung. Insya Allah ini adalah pertanda baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat menumbuhkan ya hal-hal yang baru di Kota Bandung. Terutama terima kasih banget dengan Dr. Selamat yang sudah membuka wawasan kita, yang membuka paradigma saat ini ya. Selama ini itu menjadi stigma bagi kita semua sehingga kita menjauhi puyuh dan telurnya gitu. Padahal itulah yang terbaik. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'annya, mana wasalwa tadi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang baru yang tentunya yang sangat positif untuk anak-anak kita ke depan, khususnya untuk umat dan bangsa ini. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.